Selamat datang, kami dari kelompok 5, kelas 11 IPS 3. Kali ini kelompok kami berkesempatan untuk membahas mengenai kerajaan Goa Talo. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan anggota-anggotanya yuk. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan berterang terbesar di Sulawesi Selatan. Berdiri sekitar abad ke-15, kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo, yang kemudian dikenal pula sebagai Kerajaan Makassar. Tercatat, masuknya pengaruh Islam di Goa Talo terjadi pada 1602 sampai 1603, ditandai ketika Raja Goa, Karaeng Tonginggalo, menerima 3 ulama asal Minangkabau, Datuk Ribandang, Datuk Titiro, dan Datuk Patiamang. Meskipun sang raja menganut Islam pada awal abad ke-17, aktivitas perdagangan Islam telah lama berlangsung jauh sebelum itu. Pendiri kerajaan Goa Talo ialah Tumandurung atau Tumandurung Bainea, yang kemudian digantikan oleh keturunannya Tumasa Langga Barayang. Silsilah Raja Goa Talo bisa dikatakan cukup rumit karena memiliki 2 raja di setiap masa pemerintahan. Untuk mempermudah, kami membaginya menjadi 2, yaitu kerajaan pada saat belum menganut Islam atau menganut animisme, dan raja-raja masa di mana telah menganut Islam. Kerajaan Goa Talo tentunya memiliki bukti sejarah atau peninggalan-peninggalan sebagai berikut. Berikut adalah foto-foto peninggalannya. Akan kurang afdol jika kita tidak membahas mengenai kehidupan kerajaannya. Goa Talo memiliki kehidupan kerajaan yang dibagi menjadi 3 aspek, yaitu sosial budaya, politik, dan juga ekonomi. Berikut adalah penjelasannya. Masa keemasan, Sultan Hasanuddin atau yang dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur adalah raja yang berhasil membawa Goa Talo pada masa keemasannya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Goa Talo dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Pendidikan dan kebudayaan Islam semakin maju sehingga banyak murid yang belajar agama Islam di Bali. Dan Hasanuddin juga sangat terhadap dominasi asing. Beliau menempati dari Indonesia di Amur pada saat itu. Dia juga memimpin perjuangan melawan penjajah di Makassar. Hingga pada suatu saat Belanda mulai semakin pedas, Belanda pun mengakhiri peperangan dengan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone. Politik adu domba yang dilakukan Belanda sayangnya berhasil. Raja Bone, yaitu Arukalaka, akhirnya bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar, sehingga terjadilah Perang Makassar. Setelah bertahun-tahun berperang, pada akhirnya Makassar harus mengakui kekalahannya dan mentandatangani Perjanjian Bungaya pada 1667. Sultan Hasanuddin pun turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya pada Sultan Amir Hamzah, dan Perjanjian Bungaya menjadi awal dari keruntuhan kerajaan Goa Talo. Berikut adalah isi Perjanjian Bungaya.